Nah, apalagi Bogor dengan betternya ini kelihatannya maju sekali. Suka dukanya apa sih Pak di KPU RI itu? Banyak sukanya apa dukanya nih kerja di KPU? Kalau saya melihat banyak sukanya banget. Kebetulan jadi nggak ada unsur mistis di situ, tapi hanya unsur. Bukan hari keramat ya Pak ya? Dan demokrasi di Indonesia adalah menurut saya yang terbaik dalam sisi penyelenggaraan. Masalah kekurangan, mari kita perbaiki. Kita negara besar dan pasti bisa. Dari sekian juta masa sih nggak ada orang bisa melaksanakan itu yang kita ini kan. Pesan saya hanya bahwa kita harus punya dua sukses pemilu dan sukses administrasi. Sukses pemilu kita sudah bisa buktikan bahwa selama ini pemilu dilakukan tepat waktu, sementara sukses administrasi ini yang kita perlu tingkatkan, di mana kita baru dari sisi keuangan, dari sisi administrasi keuangan. Nah, itu yang kita perlu inikan lagi. Jadi sekali lagi saya titip ke kawan-kawan, dua sukses itu harus kita capai. Welcome to podcast KPU Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Welcome to podcast KPU Corner. Dengan semangat 5S, salam sampai senyum sigap dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Salam better. Kembali lagi bersama saya Mega Tresnowati. Senang sekali kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Insinyur Purwoto Ruslan Hidayat MDM. Beliau ini yaitu Deputi Bidang Administrasi Sekjen KPU RI. Selamat datang Pak Purwoto. Selamat datang Mbak. Ya. Selamat datang teman-teman. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Saya sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Alhamdulillah kita bisa berkunjung ke Bogor. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu untuk kunjungannya ke RPP Digital dan ke studio podcast KPU Corner. Lagi sibuk apa nih Pak Purwoto? Kalau dibilang lagi sibuk, KPU selalu sibuk. Selalu sibuk ya Pak? Selalu sibuk 5 tahun. Seolah-olah kalau orang mengatakan pemilu hanya hari-hari padahal enggak. Nah, jadi sekarang kita persiapan dengan kebetulan Deputi Administrasi itu menangani Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro SDM, dan satu lagi Biro Keuangan. Jadi kami mendukung Deputian Teknis. Nah, itu di belakang layar. Di belakang layar ya Pak ya. Jadi teman pemilih walaupun belum memasuki tahapan pemilu, KPU RI juga sudah mempunyai agenda-agenda ya Pak ya. Iya. Agenda kegiatan untuk persiapan pemilu 2024. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak tuh asli orang mana sih Pak? Teman pemilih pengen tahu nih, penasaran sama sosoknya Bapak. Kalau saya aslinya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ibu Jawa Tengah, Bapak Jawa Tengah. Kalau dulu kita sering sampai sekarang pun ada istilah ngapak. Nah, ibu saya orang ngapak dari Gombong, bapak saya orang Salatiga. Tapi lahir dan besar di Priuk, Jakarta Utara. Jadi kalau dibilang orang Jawa sudah enggak lagi orang Indonesia lah sekarang. Orang Indonesia ya Pak ya. Iya. Berarti lahir dan besar di Priuk ya Pak di ya, Priuk, di Jakarta ya Pak ya. Sampai SMA ya sekolah. Kalau kuliah di Bogor. Kuliah di Bogor, di mana tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Nah, saya alumni Fakultas Kehutanan 1986. 1986. Jadi angkatan 18. Angkatan 18 ya Pak ya. Lalu Pak, mau ditanyakan ini terkait persiapan KPU RI menyongsong pemilu 2024, apa saja yang sedang dipersiapkan dari divisi Bapak? Mungkin dari segi SDM, sarana prasarana, anggaran dan keuangan. Nah, KPU awal dari tahun semenjak pelantikan Pak Sekjen, kami telah berlari dalam hal ini ke deputian kami, yaitu menangani Biro SDM. Pertama kali SDM dengan pelantikan 10 eselon 2 di pusat, yaitu di Januari 2021. Kemudian pelantikan 5 orang eselon 2 di provinsi, pimpinan-pimpinan provinsi di bulan Juli 2021, dan 154 pejabat eselon 3 sekretaris provinsi dan kota. Nah, selanjutnya terakhir kemarin tanggal 11 itu pelantikan kolosal di 2228. Wow, luar biasa. Jadi kita sudah siapkan semua sehingga kita harapkan
pada saat pemilu bentar lagi nih, ketika tahapan ditetapkan, nah kita sudah siap semuanya dari sisi SDM. Dari sisi SDM Nah, ya Pak ya. masalah pindah-pindah kosong atau mutasi pensiun, nah nanti kita isi ini. Tapi secara kerangka besar sudah siap. Nah itu Sudah yang kita siap. siapkan. Dari sisi SDM. Nah, dari sisi SDM. Nah, oke teman pemilih, itu tadi persiapan yang sudah dipersiapkan oleh KPU RI dari segi SDM. Nah untuk inovasi-inovasinya Pak, mungkin ada yang sedang dikembangkan untuk menyongsong pemilu 2024? Nah, inovasi kita sudah sebenarnya tidak hanya dari 2024 ini ya. 2002, tapi 2019 pun kami sudah siapkan inovasi-inovasi. Nah, hanya karena memang harus manual, maka yang digital itu sebagai pendukung. Digital sebagai Nah, pendukung. sementara undang-undang pun sekarang tidak berubah. Akhirnya artinya digital itu sebagai pendukung. Jadi tapi sebagai dokumentasi semua KPU lengkap. Lengkap ya Pak? Lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu nanti teman-teman pemirsa ataupun ini bisa ikutin dengan perkembangan apapun juga di Kota Bogor, ada di TPS. Bapak Ibu di TPS berapa, hasilnya berapa, siapa pengurus panitianya, ada semua di sana. Jadi secara digital kami tidak ada permasalahan. Sudah by system semua Sudah ya by Pak? system, hanya Aplikasi semua ya Pak? itu mudah-mudahan ya. Ya, jadi semuanya sudah bisa diakses ya Pak ya? Iya, silakan. Nah, apalagi Bogor dengan betternya ini kelihatannya maju sekali. Mudah-mudahan Kota Bogor, masyarakat Kota Bogor dapat dilayani dengan Kabupaten Bogor, Pak. Nah, Kabupaten Bogor Iya. dapat dilayani dengan baik dan terlihat sudah cukup baik Kabupaten Bogor. Oh, ya, luar biasa. Pak, mau tanya dong, Bapak tuh udah berapa lama sih kerja di KPU? Nah, saya kerja di KPU pemilu 2015, jadi baru sekitar 7 tahun. 7 tahun ya Pak ya? Nah, jadi saya dulu di Kehutanan, terus ikut lelang Kepala Biro Logistik di KPU RI, namun setelah itu pindah ke Kepala Biro Perencanaan, baru detik terakhir pindah lagi ke Kepala Biro Logistik. Iya. Nah, kemarin dipercaya sebagai Deputi. Iya. Nah, yang paling yang paling berkesan ya di Biro Perencanaan dan di Biro Logistik. Wah, luar biasa. Berkesan di Biro Perencanaan Pak? karena pertama kali pemilu serentak itu Biro Perencanaan yang menyiapkan. Ya. Tahun 2015, 2017 itu KPU. Nah, itu yang berkesan. Dari biasa menghitung pohon, nanam pohon, berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu yang ini. Tapi insya Allah bisa, karena ya insya Allah bisa. Kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita. Jadi sudah 7 tahun ya Pak ya di Iya. KPU RI ya Pak ya. Suka dukanya apa sih Pak di KPU RI itu? Banyak sukanya apa dukanya nih kerja di KPU? Kalau saya melihat banyak sukanya banget. Banget banget ya Pak? Banget. Kalau dukanya ya kita sudah percayalah bahwa kembali lagi bahwa KPU itu kan pengelola apa nih dibilang? IO ya Pak ya, sebagai Bukan, penyelenggara pemilu itu kan pemilu. pasti ada menang ada yang kalah. Betul. Nah, betul itulah. Dan kami harus sadari itu bahwa mengelola, jangankan ada ketika perebutan atau lomba ya, perlombaan. Ini anak aja ya. Merawat anak aja ada berantem ributnya Iya, ya, apalagi. betul. Tapi ya itulah dinamikanya. Jadi Betul, dinamika politik. selamanya saya merasa enjoy. Enjoy Dan aja ya enjoy Pak. aja karena banyak teman, dinamika, ya itulah saya bilang. Kalau dukanya kita setelah pelantikan ya kita kembali lagi normal dan seolah-olah sunyi, dianggap tidak kerja. 5 tahun dibilang pemilu hanya 5 tahun. Nah, itu aja dukanya, bahwa kami sudah bekerja, setelah itu dianggap ya pemilu kan hanya 5 tahun sekali, padahal enggak. Padahal Undang-undang aja yang menyatakan pemilu itu minimum 20 bulan Iya, persiapannya, dan Betul. kita pun sudah siap dari sekarang. sudah siap. Dan mungkin itu bahwa kawan-kawan, bahwa pemilu itu memang dipersiapkan jauh harus lebih hati-hati. Kita lihat, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana kami memilih surat suara, kertasnya, kotaknya, itu semua sebenarnya bukan mendadak, itu sudah kita pikirkan harus seperti apa.
Nah itu yang kayak selama kemarin kan kotak bilik, suara-suara, nah itu yang ini. Jadi semua kita pikirkan, sampai pun harinya itu kenapa hari Rabu gitu kita pikirkan. Nah, jadi pemilih penasaran nih Pak, kok hari Rabu, kenapa selalu hari Rabu sih Pak? Ini pertanyaan ini. Pertanyaannya kalau ini cuma exercise saja. Seandainya kita hari Jumat, betul. Itu kan Sabtu libur. Nah orang rata-rata ya sudah bablasin aja, hari kejepit bablasin aja. Kita nggak perlu datang ke TPS, tapi Jumat, Sabtu, Minggu kita pesia. Kalau jatuh hari Kamis, hari Jumatnya kejepit, udahlah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ini. Nah itu yang kenapa kita jatuhkan hari Rabu. Itulah yang mungkin yang terbaik. Kalau Selasa ya kembali lagi, Seninnya kejepit, udah kita bablasin aja tadi. Kebetulan jadi nggak ada unsur mistis di situ, tapi hanya bukan hari keramat ya Pak ya. Jadi hanya unsur kita perhitungkan bagaimana meningkatkan partisipasi. Betul. Itu saja. Jadi teman pemilih, kenapa pemilihan hari Rabu bukan berarti kan ini obrolan di masyarakat tuh kok hari Rabu terus tuh ya hari keramatnya KPU ya. Nah itu bukan hari keramatnya KPU. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Purwoto kenapa dipilih pemilihannya hari Rabu. Karena kalau hari Kamis atau hari Jumat nanti hari kejepit, nanti teman-teman pemilih bukan ke TPS malah staycation ya Pak ya. itu aja. Jadi unsur meningkatkan partisipasi. Iya, gitu. Ini semata-mata hanya untuk meningkatkan partisipasi saja. Baik, tadi sangat menarik sekali obrolan kita hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bangga nggak sih Pak kerja di KPU? Sangat bangga, sangat bangga. Di KPU itu ada dua loh Mbak. Selain kita punya kode etik, kita punya aturan PK itu kan. Nah, terakhir adalah punya kode etik, itu yang paling utama. Kalau di lain-lain itu harus ada, kita bisa diberhentikan nunggu inkrah aturan, tapi di KPU itu enggak. Ketika Anda berbuat salah, hari itu pun juga bisa diberhentikan sebagai orang KPU. Nah itulah kode etik yang selalu kita jaga. Itu kami bangga dengan itu, dan integritas. Paling enggak kami bangga, kami yang menyelenggarakan paling enggak memilih pimpinan, memilih. Nah itu paling enggak produk kami. Betul, iya. Dan penyelenggaraan tidak chaos. Bapak Ibu bayangkan, pemilu kita adalah pemilu yang paling cepat. Kenapa? Dari jam 7 sampai jam 1. Iya. Nah itu hanya berapa jam? Hanya pemilu kita hanya 6 jam. Iya, betul. Yang lain, waduh, waktunya lama. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia patut bangga. Kenapa? Indonesia itu yang di luar negeri pun dipikirkan. Iya. Ada negara-negara besar enggak, kalau kalian di luar negeri ya sudah nggak milih, yang milih hanya yang di dalam negeri. Coba cek negara-negara besar, apakah ada pemilu untuk warga negara luar negeri? Enggak, hanya Indonesia yang diindikin. Dan itu menjadi kebanggaan. Demokrasi di Indonesia adalah menurut saya yang terbaik dalam sisi penyelenggaraan. Masalah kekurangan, mari kita perbaiki. Kita negara besar dan pasti bisa. Dari sekian juta, masa sih nggak ada orang bisa melaksanakan itu yang kita ini kan. Betul. Itu tadi obrolannya menarik banget ini. Nah, nih kita tadi udah ngobrol-ngobrol serius nih Pak ya. Nah, pengen ngobrol santai ini. Hobi Bapak apa sih? Pengen tahu dong. Hobi Bapak nih olahraga kah atau mancing, sepeda atau apa? Teman-teman pengen tahu. Di sela-sela kesibukan Bapak. Kalau di sela-sela kesibukan saya hanya berenang karena ya sering kan selalu rapat di hotel. Nah pagi apapun juga kami pagi itu sebelum sarapan pasti saya berenang, insya Allah gitu tiap hari. Berenang ternyata Bapak ada putih kita. Hebat. Jadi rutinitas sebelum rapat ya Pak ya? Iya, renang. Pokoknya kalau insya Allah apabila malam tidak tidur malam, pagi disempatkan untuk berenang ya Pak ya. Baik, saya mau minta testimoni Pak terkait RPP dengan konsep Better Bogor Electoral Technology dan Research. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak terkait hasil inovasi-inovasi yang sudah kami kembangkan, beberapa aplikasi. Nah, terkait aplikasi yang ini kan saya bangga sekali bahwa teman-teman saya di kabupaten kota melakukan di luar perkiraan, ternyata jauh lebih baik. Nah, ternyata anak-anak muda ini memang bergerak jauh lebih baik, lebih cepat. Nah, tinggal pengalaman-pengalaman yang kami yang senior itu diadop menjadi bahasa gaul lah ya. Iya. Nah, bahasa gaul yang paling utama itu yang mungkin
kita ini kan kami lihat juga sudah baik, sangat-sangat baik. Tinggal tadi user friendly dan tadi kita sebutkan lagi ya familiar. Ya. Mungkin itu yang kita ini kan, karena pangsa pasar dalam tanda kutip ya 3,4 juta itu kan, iya, betul. Tidak semua orang user friendly atau familiar. Iya. Nah itu menjadi hal lain lagi yang perlu dipikirkan. Teknologi sudah ada, tinggal untuk user dan familiarnya lah warga. Karena kalau dari user friendly dari sisi kita kita bisa meng-create macam-macam supaya bisa kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tapi familiarnya, masyarakat menjadi familiar itu menjadi hal baru lagi nih. Mungkin mesti diajarkan atau gimana. Itu yang ini. Kalau melihat better friendly tadi sangat-sangat baik. Baik, closing statement nih dari Bapak, pesan untuk jajaran sekretariat di seluruh KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Pesan saya hanya bahwa kita harus punya dua sukses pemilu dan sukses administrasi. Sukses pemilu kita sudah bisa buktikan bahwa selama ini pemilu dilakukan tepat waktu, sementara sukses administrasi ini yang kita perlu tingkatkan, di mana kita baru dari sisi keuangan, dari sisi administrasi keuangan. Nah itu yang kita perlu inikan lagi. Jadi sekali lagi saya titip ke kawan-kawan, dua sukses itu harus kita capai. Dan mudah-mudahan KPU dengan yang sudah baik ini, saya hanya saran kalau bisa disertifikasikan. Sertifikat ISO berapa atau sehingga ada pun jadi pengakuannya sudah dari pihak ketiga, bukan dari kita. Kita sudah melakukan baik-baik, orang nggak percaya. Tapi kalau lembaga sertifikasi yang mengakui, berarti itu menjadi yang lebih baik. Ya, mudahnya kayak SNI kan, sudah diwakilkan bahwa itu. Kalau kita ISO 9000, mungkin itu nanti mudah-mudahan kawan-kawan menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu di studio kami podcast KPU Corner. Baik, teman pemilih, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Purwoto, Deputi Bidang Administrasi Sekjen KPU RI. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya serta follow semua akun medsos KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better, Pak. Salam better. Salam better.